Alhamdulillahilladzi an'amna bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Awalan hayya bina nashrullahu ta'ala alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami' fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh keluarga besar LBDH. Sebelumnya saya mau nanya, gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah ya. Amin. Kelancaran rezeki yang halal. Amin. Kemudahan dalam menghadapi berbagai hal. Amin. Istiqomahan untuk terus berbuat baik. Amin. Dan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum masuk ke pembahasan, tentu hadirin wal hadirat sekalian sudah tahu bukan apa maksud dan tujuan diadakannya halal bihalal ini? Sudah tahu? Om Henry sebagai ketua panitia sekaligus ketuanya, apa tujuannya diadakan halal bihalal ini? Masa ya nggak tahu? Makanya diundang. Adapun salah satu tujuan diadakannya halal bihalal ini ialah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Sesungguhnya sesama mukmin kita diperintahkan untuk menjalin dan menghubungkan tali silaturahmi sesama kerabat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang mukmin sesungguhnya ia bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara keduanya. Lalu oleh karena itu, Pak, Bu, apa sih sebenarnya tali silaturahmi? Apa maksud dari silaturahmi? Ada yang tahu? Silaturahmi ialah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang antara sesama seorang mukmin. Kemudian kepada siapa kita dianjurkan untuk menjalin hubungan kekerabatan? Ada yang tahu? Ke siapa saja mereka? Yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, lalu teman sebaya kalian, orang-orang fakir, anak-anak yatim, serta tetangga kalian. Adapun yang dimaksud tetangga di sini ialah 40 rumah dari depan rumah kita, 40 rumah dari belakang rumah kita, 40 rumah dari sebelah kanan rumah kita, dan 40 rumah dari sebelah kiri rumah kita. Nah, itulah tetangga yang harus kita jalin silaturahminya. Kemudian Ibnu Sabil, siapa dia Ibnu Sabil? Yaitu seseorang yang melakukan musafir perjalanan dan dia tidak bisa pulang kembali ke asalnya sebab kehabisan bekalnya. Dan yang terakhir yaitu hamba sahaya. Siapa hamba sahaya? Yaitu budak yang dimiliki oleh tuannya, budak yang bekerja kemudian hasilnya diserahkan kepada tuannya. Oleh karena itu, mereka lah yang berhak untuk kita sambung tali silaturahminya, kita jaga tali silaturahminya.
Lalu apa akibat? Apabila kita memutuskan tali silaturahminya, Pak Bu, ada yang tahu? Akibat kita memutuskan tali silaturahmi, mau tahu atau tidak? Tahu. Nah, akibat apabila kita memutuskan hubungan tali silaturahmi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kita potong saja dari ayat tersebut, kita bahas yang mana bunyinya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yang artinya bagi seseorang yang memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dihubungkan dan mereka yang mengerjakan kerusakan di muka bumi, maka mereka ialah orang-orang yang merugi. Nah, Pak Bu, sekarang kita mau menyambung tali silaturahmi atau memutuskannya? Nyambung. Mau termasuk golongan orang yang merugi atau tidak? Tidak. Mau yang merugi atau yang beruntung? Beruntung. Nah, kalau mau masuk ke golongan orang yang beruntung kelak di akhirat, maka sambunglah tali silaturahmi. Kemudian akibat lagi apabila kita memutuskan hubungan tali silaturahmi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya tidak ada siksaan yang lebih cepat tidak ada siksaan yang lebih cepat Allah berikan kepada pelakunya kecuali melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Bahkan Pak Bu, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia mendapatkan double siksaannya. Yang pertama, ia akan merasakan siksaan yang di dunia, kemudian di akhirat ia akan merasakan lagi siksaan yang di akhirat. Kemudian dalam hadis lain, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qadir. Kalian sini kan seumuran kakak di sini. Seumuran anakmu. Yang artinya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga, Pak Bu. Siapa yang tidak akan masuk surga? Yaitu qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan sesamanya, dengan kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, marilah kita eratkan, marilah kita jaga hubungan tali silaturahmi antara kekerabatan kita ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa salat. Yang artinya tidak dihalalkan dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, tidak saling bertegur sapa selama 3 hari. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kita sesama muslim, kita sesama mukmin, sesama kerabat hendaknya menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai kita meninggalkan saudara kita, berselisih paham dengan saudara kita melebihi 3 hari. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya silman, yang berbunyi silman qata'aka wa'ati man haramaka wa'arid amman zalamaka. Kita garis bawahi hadis silman qata'aka. Di dalam hadis tersebut kita dianjurkan untuk menyambung hubungan dengan orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Kita dianjurkan untuk menyambung hubungan. Apabila seseorang memutuskan hubungan dengan kita, maka kita dianjurkan untuk menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan kita. Oleh karena itu, Pak Bu, hendaklah kita menjalin tali silaturahmi
silaturahmi, menjaga tali silaturahmi, mengeratkan tali silaturahmi sesama kerabat, sesama pertemanan, sesama anak yatim, orang fasik dan lain-lainnya. Pak, Bu, sebelumnya mau dengar cerita sebuah kisah. Mau kisah. Mau. Dahulu kala. Dahulu kala ada seorang yang sangat kaya bangetnya toh. Kayak suki. Ada seseorang mau berangkat hajinya, hendak pulang hajinya. Kaya banget Pak Buan. Dari tadi. Ya, hantam. Lalu si orang haji itu kebingungan inya, mana inya menitipkan duitnya? Awan keponakannya, awan anak-anaknya, anaknya tuh bisa bercilat, bisa membual. Mana lah aku menitipkan duit orang kaya tuh, bingung orang kaya tersebut. Lalu orang kaya tersebut inya menitipkan hartanya, asetnya pinjaan kepada orang ahli ibadah, ahli agama, dan orang yang amanah. Dititipkan semua hartanya, semua asetnya kepada orang tersebut. Kemudian maka setelah dititipkan, tulaklah orang kaya untuk berhaji. Mbah tulak berhaji, bulik laginya hendak mengambil asetnya. Pas hendak mengambil asetnya, ninggal dah orang kaya tuh. Ninggal dah. Kebingungan lah boynya, mana yang ngambil hartanya sinyaan. Anggapannya tak tahu. Nah, bawa pasinyaan, kayak itu kemana larinya? Kadang kemana? Nah, yang awalnya orang kaya, dia tulak lagi ke Makkah. Tulak lagi ke Makkah, kemudian dia bertakwan orang alim. Bertakwan orang alim tuh. Oh, ya Syekh jadinya. Ya Syekh, ceritakan semuanya awal Syekh tuh. Aku mandak duit awal si fulan, kemudian si fulannya meninggal. Terus tuh jasanya di sepertiga malam, tulak kau ke sumur Zam-Zam. Tulak ke sumur Zam-Zam, panggil namanya, hiau-hiau inya. Aman inya termasuk golongan ahli baik, orang baik. Aman inya terbuat dalam golongan ahli syurga, maka ia akan menyahutmu. Apa nih hawan inya? Jangan syaitan. Nah, kemudian Imbah tuh. Kemudian tulang orang sugih tadi itu ke sumur Zam-Zam. Dikatakan bahwasanya sumur Zam-Zam itu bibirnya surga. Mau hendak nanti surga, nanti sumur Zam-Zam lah. Nah, tulang inya, hiau-hiaunya di sumur Zam-Zam tuh. Ya fulan bin fulan katanya. Tapi kan dia menyahut beberapa kali dia yang menyahut. Pada dia disahut-sahutnya. Makanya terus tahu khawatir lah pokoknya lah. Tulang lagi ke alim ulama tuh. Betapa lagi ya Syekh, aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan jadinya, tapi tidak ada sahutan darinya. Kemudian Syekh itu menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka temanmu itu bukanlah ahli surga. Maka pergilah engkau ke Yaman, lagi disuruhnya lagi Buai. Pergilah engkau ke Yaman, di situ ada sumur yang namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu dikatakan bibirnya neraka jahanam. Lalu lagi orang kaya tuh menikmati ke sumur Barhut tuh. Di sepertiga malam, dia datang ke sumur Barhut, kemudian dia panggil, ya fulan bin fulan, cukup sekali panggilan saja, langsung menyahut kawanannya toh, yang ia titipkan. Lalu bertakun orang kaya toh, mana engkau menitipkan harta kok, mana dengan aset kok, jangan jah yang dah meninggal di sumur Barhut tadi, aku menitipkannya di sini, ambillah engkau katanya kan. Lalu si orang kaya itu mengambil, memang ternyata benar ada hartanya di situ, memang amanah. Kemudian si orang kaya itu bertakun pula awalnya, kenapa engkau bisa berada di neraka jahanam nih? Kenapa engkau bisa berada di bibir neraka jahanam nih? Sedang aku tahunya engkau tuh ahli ibadah, engkau tuh baik, soleh, rajin sembahyang, engkau tuh amanah. Tapi kenapa kau bisa berada di neraka nih? Lalu yang orang tadi
ditanya itu menjawab, dahulu aku mempunyai saudara perempuanku, kemudian aku menelantarkannya, memutuskan hubungan tali silaturahminya, tidak bertegur sapa. Itulah sebab kenapa aku sekarang berada di bibirnya neraka jahanam. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Bu, hendak ke sumur Zam-Zam kah, sumur Barat kah? Zam-Zam. Namun hendak ke sumur Zam-Zam berarti sambung tali silaturahmi. Jaga tali silaturahmi, kuatkan, eratkan hubungan tali silaturahmi. Ayo. Gimana caranya? Ya seperti saling berkomunikasi, saling berkunjung, saling membantu, saling mendoakan. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dapat saya sampaikan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah dan kekurangan itu murni dari saya pribadi. Jadi mari bersama-sama kita mengejar ridhonya Allah. If you find many mistakes from me, pardon me, and pardon me. Bahasa Banjar aja. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Burung pelikan, burung cendrawasih. Mantap. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adinda kita yaitu